Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risandra ini Saya Olivia Rizky Maulida akan menjelaskan tentang negara maju dan negara berkembang yang ada di benua Asia. negara maju. Negara maju adalah negara berdaulat yang memiliki nilai ekonomi yang sangat maju dan infrastruktur teknologi yang sangat maju dibandingkan dengan negara yang kurang maju. Salah satu contoh dari negara maju adalah Jepang. Fisiografi negara Jepang. Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 120 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, negara Jepang terletak di Asia Timur yang terpisah dari benua Asia atau terletak di sebuah timur benua Asia dan sebelah barat Samudra Pasifik. Kondisi relief negara Jepang. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, Kinai Plain, dan Sendai. Selain itu, ada pula dataran yang relatif kecil luasnya, yaitu di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Ini merupakan gambar peta negara Jepang. Penduduk negara Jepang. Jumlah penduduk negara Jepang kurang lebih yaitu 124.763.464 jiwa. Kelompok ras atau etnis yang ada di negara Jepang yaitu ada suku Ainu. Suku Ainu adalah suku asli dari negara Jepang. Ia sudah lama ada di wilayah Jepang. Lalu ada juga suku Yamato. Dilihat dari besaran jumlah atau mayoritasnya, orang Yamato dikategorikan sebagai golongan yang paling besar jumlahnya, serta menyebar di seantero Jepang dan dunia dengan total populasi melebihi angka 120 juta jiwa. Agama di negara Jepang adalah Buddha dan Shinto. Jika dilihat lebih jauh, sebenarnya kebiasaan atau budaya yang berkembang di Jepang erat kaitannya dengan sistem kepercayaan serta mitologi. Dilihat dari jumlah penganut agama di Jepang, dari data yang dikeluarkan dan direvisi oleh Kementerian Pendidikan Jepang, penganut Shinto berkisaran 107 juta orang, Buddha berkisar 89 juta orang, Katolik dan Kristen Protestan sekitar 3 juta orang. Perekonomian negara Jepang. Yang pertama di bidang pertanian. Pertanian Jepang adalah pertanian yang paling maju. Hal ini terlihat tidak hanya pada teknologi yang digunakan pada bidang pertaniannya saja, melainkan pada kualitas produk pertanian yang tinggi. Hasil pertanian Jepang yaitu berupa padi, kentang, jagung, gandum, kacang, kedelai, dan teh. Yang kedua adalah peternakan. Jepang adalah salah satu negara yang masyarakatnya memiliki kualitas hidup yang tinggi. Dari tingkat konsumsi protein asal hewani sudah sangat baik, serta tingkat kesadaran pemerintah dalam memajukan bangsa. Peningkatan SDM tidak bisa lepas dari asupan pangan asal ternak yang memiliki korelasi positif terhadap tingkat inteligensi SDM. Hasil peternakan negara Jepang yaitu berupa ayam, telur, sapi, dan susu. Yang ketiga yaitu tambang dan industri. Hasil tambang utama negara Jepang adalah batu bara, tembaga, biji besi, timah belerang, dan emas. Tambang batu bara terbesar terdapat di Kyushu dan Hokkaido. Sedangkan hasil industri Jepang yaitu ada industri besi yang berada di Yawata, industri galanggang kapal yang terdapat di Nagasaki, dan ada industri yang lainnya yaitu penyulingan minyak, semen, gelas, dan kimia. Yang keempat adalah perdagangan. Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia. Pendapatan ekonominya sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan ke perdagangan internasional sehingga membuat negara ini lebih maju. Yang kelima adalah kawasan wisata negara Jepang. Jepang sejak dulu dikenal sebagai tempat menarik bagi wisatawan tanah air. Sehingga tidak heran jika tempat wisata di Jepang menjadi destinasi liburan favorit. Sebagian orang menganggap Jepang memiliki budaya dan keindahan alam yang kaya, sehingga perlu dijelajahi setiap sudutnya. Beberapa wisata yang ada di Jepang yaitu Tokyo Ski Tree, yang kedua ada Fushimi Inari Taista, yang ketiga ada Gunung Fuji, yang keempat ada Istana Himeji, dan yang kelima ada Universal Studios Jepang. Pendidikan dan kesehatan yang ada di negara Jepang.
Yang pertama itu sistem pendidikan negara Jepang. Persentase siswa yang masuk perguruan tinggi dan perguruan tinggi junior juga sangat tinggi di Jepang, sebesar 48,6%. Angka ini menunjukkan tingginya standar pendidikan di Jepang. Banyak universitas dan perguruan tinggi junior dilengkapi dengan fasilitas penelitian, komputer, dan perpustakaan yang bagus, dan memungkinkan siswa untuk melakukan penelitian mereka di lingkungan yang sangat baik. Berikut ini jenis institusi pendidikan tinggi yang ada di negara Jepang, yaitu ada universitas, sekolah pasca sarjana, serta perguruan tinggi junior. Sarana kesehatan yang ada di negara Jepang. Sistem perawatan kesehatan di Jepang menyediakan layanan perawatan kesehatan, dengan pasien menerima tanggung jawab sebesar 30% dari biaya ini, sementara pemerintah membayar 70% sisanya. Dengan biaya yang ditetapkan oleh komite pemerintah, semua penduduk Jepang diwajibkan oleh hukum untuk memiliki perlindungan asuransi kesehatan. Kebudayaan ada di negara Jepang. Yang pertama, kebiasaan minum teh. Tradisi minum teh sangat terkenal di Jepang. Biasanya, orang Jepang akan menjamu para tamu dengan upacara minum teh. Kebudayaan yang kedua ada Matsuri. Matsuri adalah tradisi bersembahyang bagi sebagian orang yang memiliki keinginan yang ingin diwujudkan. Kebudayaan yang ketiga ada Ikebana. Ikebana adalah seni merangkai bunga yang sangat terkenal di Jepang. Teknologi yang ada di negara Jepang. Seiring perkembangan zaman, Jepang semakin maju dalam hal teknologi, seperti kereta cepat, mobil listrik, kendaraan bermotor, alat dan kendaraan perang, alat elektronik, dan lain sebagainya. Kerjasama negara Jepang dengan negara Indonesia. Kerjasama yang pertama ada di bidang ekonomi. Contohnya itu, Indonesia mengekspor minyak bumi mentah, gas alam cair, aluminium, biji logam, dan besi. Kerjasama yang kedua yaitu di bidang politik. Contohnya, dalam hal bidang politik, kerjasama antara Indonesia, Jepang dilakukan dengan saling menempatkan perwakilan diplomatik. Yang ketiga yaitu ada kerjasama di bidang sosial budaya. Contohnya itu dilakukan dengan dibentuknya Lembaga Indonesia-Jepang yang mengurus pertukaran pelajar kedua negara. Negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang mempunyai pendapatan lebih rendah, standar hidup lebih rendah, tingkat industrialisasi yang lamban, dan IPM yang lebih rendah daripada negara maju. Contoh negara berkembang yang ada di benua Asia yaitu Thailand. Ini dia poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada fisiografis. Di fisiografis ini yang pertama ada letak astronomis dan geografis. Secara astronomis, wilayah Thailand terletak antara 5 derajat LU sampai 21 derajat LU dan 97 derajat BT sampai 106 derajat BT. Secara geografis, di sebelah utara ada gunung-gunung. Di sebelah timur laut terdapat hamparan Forat. Di sebelah tengah didominasi oleh lembah Sungai Chao Phraya. Dan di sebelah selatan terdapat tanah genting krai. Yang selanjutnya ada kondisi relief. Dataran rendah di bagian tengah dialiri oleh Sungai Chao Phraya. Di bagian utara dan barat ada daerah pegunungan. Di bagian timur ada pegunungan Plato Forat. Plato Forat ini merupakan pegunungan kapur. Di daerah selatan ada semenanjung Muay Thai yang memanjang 1000 km ke selatan. Yang selanjutnya ada kondisi iklim. Iklim negara Thailand adalah tropis dan subtropis. Musim di Thailand dibagi menjadi 3, yaitu musim panas, dingin, dan hujan. Cuaca di Thailand umumnya lembab dan panas di setiap tahun. Umumnya, wilayah Thailand di sebelah utara lebih dingin daripada di sebelah selatan. Selanjutnya ada peta negara Thailand. Ini dia peta negara Thailand. Yang selanjutnya ada penduduk. Di sini ada jumlah penduduk dan agama. Jumlah penduduk negara Thailand ada 68,86 juta jiwa dengan beberapa agama, yaitu 94,50
Buddha, 4,29% Islam, 1,17% Kristen, 0,03% Hindu, dan 0,01% tidak beragama. Yang kedua, kelompok ras atau etnis. Yang pertama, etnis Thai, yang dibagi menjadi 34,1% Thai Tengah, 24,9% Khon Isan, 9,9% Khon Muan, dan 7,5% Thai Selatan. Selanjutnya ada 14% suku Tionghoa Thai. Yang 12% lainnya termasuk Karen, Melayu, Mon, Khmer, dan suku Gunung. Dan selanjutnya ada perekonomian di negara Thailand. Yang pertama ada pertanian. Thailand merupakan pengekspor beras utama di dunia. Ekspor berasnya mencapai 1,3% dari PDB. Produksi pertaniannya secara keseluruhan menyumbang sekitar 9-10,5% dari PDB Thailand. Komoditi pertanian yang lainnya yaitu ikan dan hasil perikanan, tapioka, karet, dan lain-lain. Ekspor makanan olahan industri seperti tuna kaleng, nanas, dan udang beku. Selanjutnya ada peternakan. Thailand memiliki potensi peternakan yang besar, terutama ternak babi dan kerbau. Selanjutnya ada tambang dan industri. Bahan tambang utama di Thailand adalah timah yang dihasilkan dari semenanjung Thailand. Selain timah, ada juga tembaga, biji besi, seng, emas, dan lain-lain. Untuk timah dan gas alam, hasil tambangnya banyak ditemukan di daerah dekat pantai Teluk Siang. Timah putih dan timah hitam merupakan hasil tambang yang utama yang dimanfaatkan di dalam negeri, tapi ada juga yang diekspor ke internasional. Selanjutnya ada perdagangan. Neraca perdagangannya 6,736 miliar US dollar. Komoditi ekspornya berupa tekstil dan sepatu atau sendal, hasil perikanan, beras, dan lain-lain. Komoditi impornya ada barang-barang modal, barang-barang konsumsi, dan bahan bakar, dan lain-lain. Selanjutnya ada kawasan wisata di Thailand, yaitu sini contohnya ada Phuket, The Grand Place, Wat Arun, Sung Non Nuch, Pattaya, dan Chiang Mai. Sebenarnya masih banyak lagi. Selanjutnya ada pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Thailand menerapkan 12 tahun wajib belajar, dan di Thailand ini itu mulainya kelas 1 sekolah dasar mulai dari umur 6 tahun. Sistem pendidikan di Thailand tidak berbeda dengan Indonesia, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Untuk pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, sedangkan sistem pendidikan non-formal terdiri dari program sertifikat kejuruan, program short sekolah kejuruan, dan interest group program. Yang selanjutnya ada sarana kesehatan. Perawatan kesehatan di Thailand secara umum disediakan 3, yaitu sistem sipil pelayanan kesejahteraan bagi PNS dan keluarganya, jam sostek bagi karyawan swasta, dan skema universal coverage yang itu untuk semua warga negara Thailand. Di situ sarana kesehatan bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah digantikan oleh skema asuransi baru dan yang lebih komprehensif. Selanjutnya ada kebudayaan di Thailand. Budaya Thailand menggabungkan kepercayaan Buddha dan karakteristik asli daerah yang dikenal sebagai hari modern Thailand, ditambah dengan banyak pengaruh dari India kuno, Cina, Kamboja, bersama dengan tetangga budaya prasejarah Asia Tenggara. Hal itu dipengaruhi oleh animisme, dinamisme Hindu, Buddha, serta oleh migrasi kemudian dari Cina dan India Selatan. Contoh kebudayaan yang ada di Thailand yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi di Thailand ada
sini petani mulai memanfaatkan robot dan drone. Drone ini untuk memantau dan menginformasikan kepada para petani mengenai kondisi panen. Lalu robot bertugas sebagai memantau atau menentukan nutrisi tanah serta membantu petani menentukan kapan saatnya menyemprotkan insektisida. Dan Thailand adalah penampung limbah teknologi dunia terbesar kedua. Selanjutnya yang terakhir itu kerjasama Thailand dengan Indonesia. Ada banyak bidang di sini, yaitu bidang ekonomi, kerjasama Menhan, bidang perdagangan, kerjasama pencegah pencucian uang, kerjasama bidang industri kreatif, bidang sosial budaya, bidang kemaritiman, dan bidang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.